Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga di pagi ini kalian mengawali hari dengan semangat dan kebahagiaan. Nah, seperti biasa, sebelum mengawali kegiatan apapun, diharap membaca doa terlebih dahulu agar mendapat kemudahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk pertemuan hari ini yaitu materinya tentang interaksi sosial dan lembaga sosial dengan subpokok materi yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial atau proses yang disasosiatif. Nah, sebelum itu Ibu mau bertanya, pada pertemuan kemarin siapa yang masih ingat tentang proses-proses asosiatif? Nah, pada pertemuan kemarin proses asosiatif yaitu proses yang dapat membangun suatu hubungan dalam interaksi di masyarakat. Nah, dalam proses-proses asosiatif terbagi menjadi 4, yaitu kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan alkulturasi. Nah, pada pertemuan hari ini yaitu tujuan pembelajarannya agar para siswa dapat mengerti bentuk-bentuk interaksi sosial yang disasosiatif. Berbeda dengan halnya interaksi sosial asosiatif yang bersifat positif, yang artinya dapat membangun suatu hubungan, maka interaksi sosial disasosiatif yaitu kebalikannya, yaitu suatu proses interaksi sosial yang cenderung mengarah kepada adanya konflik atau masalah yang dapat menimbulkan pertikaian dan dapat menyebabkan kerenggangan dalam berinteraksi di masyarakat. Nah, dalam proses ini interaksi bisa disebut dengan proses oposisi, yang dimana artinya yaitu mengharuskan seseorang untuk melawan seseorang lain atau sekelompok orang dengan tujuan tertentu. Proses sosial disasosiatif juga disebut dengan proses sosial disintegratif atau disjungtif. Meski proses ini menghambat pertumbuhan dan perkembangan masyarakat, ketidakhadiran disasosiatif berakibat stagnasi di masyarakat. Nah, dalam proses sosial disasosiatif meliputi 4, yaitu yang pertama, adanya persaingan. Persaingan merupakan suatu proses sosial saat dua belah pihak atau lebih saling berlomba dan berbuat sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu. Dalam persaingan terjadi saat beberapa pihak menginginkan sesuatu yang jumlahnya terbatas atau sesuatu yang menjadi pusat perhatian umum. Ada beberapa fungsi dari persaingan, yaitu 1. Menyalurkan keinginan individu atau kelompok yang sama-sama menuntut terpenuhnya tujuan, padahal sulit dipenuhinya semua acara serentak. Yang kedua, menyalurkan kepentingan serta nilai-nilai dalam masyarakat, terutama kepentingan dan nilai yang menimbulkan konflik. Yang ketiga, yaitu menyeleksi individu yang pantas memperoleh kedudukan serta peranan yang sesuai dengan kemampuannya. Fungsi persaingan yang terakhir yaitu yang keempat, yaitu kontravensi. Salah satu contoh persaingan di lingkungan sekolah yaitu persaingan mendapatkan nilai yang bagus antar teman. Proses disasosiatif yang kedua yaitu kontravensi. Kontravensi merupakan proses sosial yang ditandai dengan ketidakpastian, keraguan, penolakan, dan penyangkalan yang tidak diungkapkan secara terbuka. Penyebab adanya perbedaan pendirian antara kalangan tertentu dengan kalangan lain di dalam masyarakat atau dengan pendirian masyarakat. Bentuk-bentuk kontravensi terbagi menjadi 5 bentuk. Yang pertama yaitu kontravensi umum, misalnya penolakan, mengancam pihak lain,
atau perlawanan. Yang kedua yaitu kontravensi sederhana, misalnya penyangkalan pernyataan orang di depan umum. Yang ketiga yaitu kontravensi insensif, misalnya penghasutan atau penyebaran isu. Yang keempat yaitu kontravensi rahasia, misalnya pembocoran rahasia. Dan kontravensi yang terakhir yaitu nomor 5 yaitu kontravensi taktis, yaitu mengejutkan pihak lain, provokasi dan intimidasi. Contoh dari adanya kontravensi di lingkungan sekolah yaitu 1. Teman yang saling mengadu domba dengan temannya bila terjadi pertikaian. Yang kedua yaitu terjadinya perselisihan saat adanya musyawarah di kelas. Yang ketiga yaitu menfitnah antar teman. Yang keempat yaitu membuat teman kecewa. Yang kelima yaitu terjadinya pertengkaran antar teman yang satu dengan teman yang lainnya. Proses disasosiatif yang ketiga yaitu pertikaian. Pertikaian merupakan bentuk lanjut kontravensi, yang artinya yaitu perselisihan yang bersifat terbuka, yang terjadi karena perbedaan antara kalangan tertentu di dalam masyarakat yang semakin tajam. Dalam pertikaian bisa muncul bila individu atau kelompok berusaha memenuhi kebutuhan atau tujuannya dengan jalan menentang pihak lain dengan cara ancaman atau bentuk kekerasan. Bentuk-bentuk disasosiatif yang terakhir yaitu berupa konflik. Konflik secara umum yaitu sering terjadi di dalam masyarakat sebagai gejala sosial yang alami. Konflik merupakan proses sosial di mana orang perorangan atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Penyebab dari adanya konflik yaitu 1. Perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian atau perasaan. Jadi, setiap manusia adalah individu yang unik, yang artinya setiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Dengan perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata inilah yang dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial. Dikarenakan dalam menjalin hubungan sosial, seseorang tidak selalu berjalan dengan kelompoknya. Misalnya, ketika berlangsung pentas musik di lingkungan pemukiman atau perasaan setiap warganya akan berbeda-beda. Ada yang merasa terganggu karena berisik, tetapi ada pula yang merasa terhibur. Penyebab yang kedua yaitu perbedaan latar belakang kebudayaan, sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Seseorang akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang berbeda pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan yang dapat memicu konflik. Penyebab yang ketiga yaitu perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok. Manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda. Oleh karena itulah, dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Yang keempat, yaitu perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Dalam perubahan adalah suatu yang lazim atau dapat terjadi. Tetapi jika perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial karena ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi perubahan. Ada beberapa jenis konflik yang sering terjadi di dalam masyarakat. Adapun macam-macam konflik yaitu 1. Konflik pribadi. Konflik pribadi adalah konflik yang terjadi antara individu dengan individu atau dengan kelompok masyarakat. Jenis konflik ini sangat sering terjadi di keluarga, pertemanan, dunia kerja, dan sebagainya. Konflik yang kedua yaitu konflik rasial. Konflik rasial adalah konflik yang terjadi antara ras atau yang berbeda.
Konflik rasial akan terjadi ketika setiap ras merasa lebih unggul atau lebih mengutamakan kepentingan kelompoknya sendiri. Konflik yang ketiga yaitu konflik agama. Konflik agama yaitu konflik yang terjadi antara kelompok-kelompok yang memiliki agama dan keyakinan yang berbeda. Sebagian besar masyarakat menganggap agama yaitu sebagai tuntunan atau pedoman hidupnya yang harus diikuti secara mutlak. Sehingga apapun yang berbeda atau tidak sesuai dengan agamanya akan dianggap masalah dan kemudian memicu terjadinya sebuah konflik. Yang keempat yaitu konflik antar kelas sosial. Adanya pengelompokan kelas di dalam masyarakat sangat berpotensi menimbulkan terjadinya konflik. Perebutan dan upaya mempertahankan peran dan status di dalam kelompok masyarakat seringkali menimbulkan konflik. Contohnya, kelompok orang kaya dan kelompok orang miskin atau menengah yang saling memperebutkan kekuasaan di dalam politik. Konflik yang kelima yaitu konflik politik. Konflik politik adalah konflik yang terjadi karena adanya perbedaan pandangan di dalam kehidupan politik. Konflik ini terjadi karena masing-masing kelompok ingin berkuasa terhadap suatu sistem pemerintahan. Konflik politik merupakan konflik yang sering terjadi saat menjelang pemilu. Konflik keenam yaitu konflik sosial. Konflik sosial adalah konflik yang terjadi di dalam kehidupan sosial masyarakat. Misalnya, masalah pergaulan, masalah ekonomi, dan masalah komunikasi. Konflik yang terakhir yaitu konflik ketujuh, konflik internasional. Konflik internasional adalah konflik yang terjadi antara negara-negara di dunia, baik itu negara berkembang maupun negara maju. Konflik ini bisa terjadi karena salah satu negara merasa dirugikan oleh negara lainnya, atau karena masing-masing negara ingin memperebutkan eksistensinya. Contohnya, Perang Dingin antara Rusia dan Amerika Serikat. Contoh interaksi sosial disasosiatif di lingkungan sekolah yaitu 1. Persaingan mendapat nilai yang bagus antar teman di kelas. Yang kedua, turnamen sepak bola antar kelas atau antar sekolah. Yang ketiga, mencoret-coret fasilitas sekolah. Yang keempat, adanya bullying di lingkungan sekolah dan sebagainya. Mungkin itu saja. Nah, untuk pertemuan minggu depan, tugas kalian adalah mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini, dan untuk pertemuan minggu depan yaitu tentang pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Jadi, Ibu harap pada pertemuan minggu depan kalian sudah memahami materi yang Ibu sampaikan. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.